aplikasinya Bapak Ibu. Nah, ini untuk tampilan di aplikasi sebelum nanti kita praktekkan. Untuk yang trajektori target, di sini hanya memasukkan dan ini otomatis nanti akan dihitung setiap harinya. Jadi setiap Bapak Ibu memasukkan kegiatan di kinerja harian, dia akan menghitung sebagai satu realisasi. Sedangkan untuk kegiatan yang atau yang targetnya adalah non-trajectory target, di bawah ini ada yang berbeda ya Bapak Ibu, yaitu adalah ada tombol centang selesai rencana aksi periode ini. Jadi pada target yang non-trajectory, sistem hanya akan menghitung apabila Bapak Ibu sudah klik centang pada selesai rencana aksi periode ini. Jika masih belum dicentang, berarti dia masih belum menghitung outputnya ya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah pengaturan admin kinerja. Saya jelaskan Bapak Ibu, jadi untuk kinerja harian pengisiannya kembali instansi Bapak Ibu Mas untuk di pautnya tersebut. Jadi misalnya di instansi Bapak Ibu diakan kemudian tetapi jika misalnya punya kebijakan yang lain, misalnya boleh diisi 1 hari atau 2 hari atau 3 hari setelahnya, bisa disesuaikan. Untuk di BKN sendiri pada awal tahun kami mulai menggunakan layanan kinerja harian ini, batasnya adalah 0 hari Bapak Ibu. Jadi saat kita bekerja hari ini, maksimal pukul 23.59 hari ini kita harus sudah menginputkan kinerja hariannya. Tapi dengan adanya evaluasi dilihat mungkin masih banyak pegawai yang belum taat ya, jadi masih ada yang terlewat. Sekarang batas hariannya sudah menjadi 1, jadi kinerja hari ini masih bisa diinputkan besok maksimal 23.59 seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, ini adalah integrasi layanan digital dengan layanan e-kinerja BKN. Jadi untuk kinerja harian ini tidak hanya kita inputkan secara manual, tetapi juga ini sudah terintegrasi dengan aplikasi ya, khususnya di MyASN yang bekerja langsung dengan MyASN atau yang maksudnya dengan si ASN atau yang instansinya sudah menggunakan Trikandi ya Bapak Ibu untuk persuratannya. Jadi saat kita bekerja di Trikandi nanti aktivitasnya itu akan terrecord dan masuk ke kinerja harian pada kinerja. Kemudian tadi Pak Fuad juga telah sampaikan bahwa dengan adanya kinerja harian ini pimpinan dapat memantau kinerja para pegawainya. Jadi nanti pada akunnya pimpinan terdapat dashboard harian bawahan yang dapat melihat rekap kinerja baik itu harian, mingguan maupun bulanan dari pegawai di bawahnya. Seperti ini misalnya untuk monitoring kinerja harian dan mingguan. Tampilannya kalau untuk harian misalnya ini nanti akan ada nama-nama pegawainya, kemudian terrecord waktu dan kegiatan mereka yang mereka inputkan serta realisasi. Begitu juga dengan rekap atau monitoring mingguannya Bapak Ibu bisa dilihat berapa jumlah pegawai yang kinerjanya kurang dari 7,5 jam misalnya. Kemudian ini untuk monitoring kinerja bulanan sama halnya dengan monitoring kinerja harian dan mingguan. Tetapi ini untuk 1 bulan ya Bapak Ibu, bisa ditarik per nama juga. Baik, ini sudah selesai untuk paparannya. Saya izin masuk ke aplikasi ya Bapak Ibu. Untuk saat ini Bapak Ibu belum bisa mengakses fitur ini kecuali nanti Bapak Ibu mengajukan ya. Sebentar saya share screen. Baik, sudah tampil ya Bapak Ibu. Nah, tadi yang pertama adalah kita memastikan kita sudah menyusun SKP tahunan dan statusnya adalah persetujuan. Di sini sudah ada SKP tahunan saya, yaitu 1 Januari 2026 sampai 31 Desember 2026 dengan status persetujuan. Kemudian, seperti biasa, untuk mengisi rencana aksi maupun bukti dukung, kita masuk pada menu penilaian. Jadi, Bapak Ibu yang sudah biasa mengisi kinerja periodik, bulanan maupun tribulan, sudah terbiasa dengan langkah ini ya, Bapak Ibu. Kita klik penilaian, kemudian akan muncul periodenya sesuai dengan periodisasi penilaian pada instansi Bapak Ibu. Untuk di BKN sendiri kami setiap bulan, tetapi periodenya adalah
mulai dari tanggal 16 sampai 15 bulan berikutnya. Ini saya contohkan untuk periode 16 Februari sampai 15 Maret ya Bapak Ibu yang sekarang. Di sini ada 4 menu Bapak Ibu, yaitu yang berwarna merah ada rencana aksi, yang hijau progres harian, yang biru pengisian bukti dukung dan lihat hasil, serta feedback perilaku warna Tosca. Untuk tampilan di Bapak Ibu yang instansinya belum menerapkan kinerja harian, hanya ada 3 tombol, tidak ada tombol untuk progres harian. Kita lihat untuk progres harian ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi tampilannya itu seperti ini. Saya jelaskan dari atas. Di sini adalah periodenya. Kemudian ini adalah batas pengisian periode. Jadi dari BKN itu batas pengisiannya 4 hari kerja setelah tanggal 15 ya. Kemudian ada tombol tambah progres harian, rencana aksi, pengisian bukti dukung, dan lihat hasil. Di sini juga ada kalender, Bapak Ibu, kalender kinerja. Bisa dilihat harian, minggu, atau bulan ya. Nah, di minggu ini saya ada mengisi kegiatan harian. Ini untuk minggu sebelumnya. Kalau minggu sebelumnya, Senin, Selasa, ini masuk ke periode sebelumnya ya Bapak Ibu. Kemudian, tetapi untuk melakukan pengisian kinerja harian ini, saat kita klik tambah progres harian, harus mengisi dulu rencana aksinya terlebih dahulu. Maka dari itu kita masuk ke menu rencana aksi. Lihat ya Bapak Ibu, jadi di sini ada rencana hasil kerja, kemudian ada indikator kinerja individunya. Sebelumnya rencana aksinya masih kosong ya Bapak Ibu, jadi rencana aksi itu diisi untuk rencana hasil kerja yang akan menghasilkan output pada bulan atau periode tersebut. Kayak misalnya seperti ini, RHK saya nomor 4, saya tidak membuat rencana aksi karena ini akan dikerjakan di semester 2 misalnya, jadi saya belum melakukan. Kemudian untuk rencana aksi bisa klik tombol tambah rencana aksi pada setiap rencana hasil kerja yang Bapak Ibu akan buat. Saya contohkan tambah rencana aksi, pilih indikator yang akan dibuat rencana aksi, kemudian di sini ketikkan rencana aksinya apa. Jadi rencana aksi itu adalah tahapan atau proses capai rencana hasil kerja yang ingin dicapai. Jadi harus selaras ya Bapak Ibu. Kemudian di sini tadi jenis targetnya, apakah trajektori atau non-trajektori, kemudian dimasukkan jumlah targetnya. Di sini saya contohkan ada rencana aksi yang trajektori dan juga ada yang non-trajektori. Nah, untuk yang direktif pimpinan ini sebetulnya Bapak Ibu bisa saja menggunakan non-trajektori ya, jika misalnya Bapak Ibu belum tahu target kegiatannya dalam 1 bulan dan hanya akan merecord hasil akhirnya saja, misalnya nanti rekap direktif pimpinan pada akhir periode bisa menggunakan non-trajektori. Atau ini mudahnya ya saya contohkan, di sini ada rencana hasil kerja terkait presentase bahan pemenuhan data dan informasi bidang pengelolaan kinerja. Nah, untuk rencana aksinya saya sudah tahu dalam bulan ini pasti saya akan harus mencapai target 4 dokumen karena ini merupakan laporan mingguan capaian kinerja direktorat. Jadi ini adalah capaiannya trajektori ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk yang non-trajektori? Untuk yang non-trajektori di sini ada 2 contoh, misalnya ini ada draft modul penyusunan RHK jabatan fungsional PKPM. Dalam menyusun modul itu kan tidak langsung kita kerjakan di bulan itu langsung jadi draft modulnya ya Bapak Ibu, tapi di sini kami juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, di mana harus ada rapat, harus membuat surat rapatnya, kemudian nanti kami baru menyusun lagi draft modulnya serta pembahasan dalam tim. Nah, untuk hasil kinerja yang seperti ini bisa menggunakan non-trajektori. Nanti hasilnya itu belum merupakan tahapan. Jadi misalnya ini saya targetnya 3 rapat pembahasan. Begitu juga dengan yang ini, misalnya ini persentase hasil analisis data instansi yang telah memiliki kebijakan teknis terkait lingkungan kerja. Di sini akan outputnya itu nanti akan melakukan 2 survei Bapak Ibu, sedangkan untuk survei tersebut tidak langsung kita bisa mendapatkan datanya, tapi kita juga harus pertama-tama membuat instrumen. Jadi ada tahapan-tahapan. Jadi bisa rencana aksinya itu di bulan ini untuk membuat instrumennya terlebih dahulu dan targetnya adalah non-trajektori. Nah, jika Bapak Ibu sudah selesai mengisikan rencana aksi,
kita mulai membuat progres harian. Misalnya untuk hari ini saya tambah progres kinerja harian untuk kegiatan hari ini ya Bapak Ibu. Kebetulan kinerja untuk hari ini itu adalah direktif pimpinan dari pimpinan kami untuk mendampingi kantor regional, wilayah kantor regional untuk dalam pelaksanaan layanan kinerja. Jadi kita pilih ininya terlaksana direktif pimpinan ketika rencana aksinya yang kita isi, kemudian kegiatan untuk hari ini dia otomatis hari ini, kecuali sebelumnya juga bisa. Kemudian insya Allah kita selesai jam 15 ya Bapak Ibu, jam 15. Kemudian kegiatan hari ini adalah sosialisasi penerapan fitur kinerja harian pada Kantek 6. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian realisasinya ini bisa berupa notulensi, misalnya Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu membuat notulensi atau saya membuat bahan tayangnya seperti itu. Kemudian bukti dukung di sini hanya menyertakan linknya saja ya Bapak Ibu, jadi bukan mengisikan atau mengupload secara langsung dokumennya, tapi kita hanya memasukkan link bukti dukung. Jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat ya Bapak Ibu. Jadi jika kita sudah mengisi, langsung berwarna hijau. Sebelumnya ini harus diisi 2 kali Bapak Ibu fiturnya. Harus kita isi dulu di awal pagi hari, kemudian akan berwarna merah dan akan berwarna hijau kalau kita sudah isi link bukti dukung. Tapi setelah dilakukan simplifikasi, jadi kita hanya mengisi 1 kali, tapi kita harus langsung mengisikan link bukti dukungnya ya. Ini bisa berupa link foldernya atau juga link filenya yang Bapak Ibu miliki untuk realisasi atau bukti dukung dari kinerja Bapak Ibu. Kemudian di sini terdapat bar yang menunjukkan capaian persentase jam yang harus dicapai ya Bapak Ibu. Ini jamnya sudah penyesuaian untuk jam kerja di bulan Ramadan yaitu 6 jam 30 menit. Jadi capaiannya baru seperti ini. Saya masukkan lagi kinerja harian untuk tadi pagi saya kerjakan. Ini laporan mingguan capaian. Misalnya ya Bapak Ibu saya kerjakan jam 8 sampai jam 9. Misalnya ini ya Bapak Ibu. Realisasinya 1, ini bukti dukungnya, kita klik OK. Ini sudah terisi. Kita isikan lagi misalnya ada rencana hasil kerja yang lain. Dan kemudian ini juga bisa ini ya Bapak Ibu, tidak hanya 1, misalnya Bapak Ibu bisa dilakukan ubah. Kemudian misalnya tadi saya mengikuti kegiatan Kanrek sosialisasi. Kanrek 5 misalnya ya. Nah, jika sudah kita isi kinerja kita, harian kita, selanjutnya bagaimana untuk otomatisasi pada kinerja bulanan atau triwulanan ya? Gitu ya pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Jadi, kita bisa ke pengisian bukti dukung dan lihat hasil di tombol biru atau kalau kita ulang dari awal pada menu SKP, lalu pada menu penilaian, dan dipilih periodenya, lalu kita klik pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Di sini masih ada yang belum memiliki output ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi kan saya baru masukkan yang ini ya, laporan capaian progres. Ini targetnya 4 laporan. Caranya adalah pada bagian bukti dukung, kita klik detail, kemudian hitung realisasi. Nah, kalau sudah dilakukan hitung realisasi, dia akan menghitung berapa kali kita menginputkan pada kinerja harian. Dan semua
bukti dukungnya terrecord ya Bapak Ibu. Kalau misalnya dalam minggu ini saya sudah menginput 2 kali atau 3 kali, maka ketiganya akan muncul di sini. Kemudian untuk menu yang bawah, tambahan bukti dukung opsional ini untuk apa? Ini adalah untuk misalnya Bapak Ibu sudah menginputkan kinerja harian pada suatu rencana aksi, tetapi bukti dukung finalnya belum Bapak Ibu masukkan misalnya pada periode tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan bukti dukung di sini, namanya apa misalnya laporan final bulan Februari. Kemudian kita memasukkan bukti dukung seperti ini. Ya, nih. Jadi nanti dia akan memberikan tambahan link menuju ke bukti dukung Bapak Ibu. Kemudian untuk yang non trajektori ini tadi, misal pun saya sudah masukkan di kinerja harian, dia tidak akan ada realisasi kecuali kita sudah klik selesai ya Bapak Ibu. Ini saya contohkan lagi pada kinerja harian yang non trajektori ya. Tadi misalnya ini modul. Misalnya RHK, JRP, KPM, ahli pertama. Misalnya itu dulu realisasinya 1, kemudian ini. Nah, dia akan menghitung realisasinya kalau misalnya, ini saya contohkan kalau misalnya kita belum centang ya Bapak Ibu. Jadi saya belum centang. Kita lihat di sini. Bukti dukungnya udah ada ya, sudah ada tadi saya sudah masukkan, tapi dia belum ada realisasi. Silahkan menandai selesai kegiatan harian terakhir. Nah, ini kan tadi saya ada targetnya 3 rapat pembahasan ya. Kalau misalnya pembahasan pertama udah selesai, misalnya saya bisa klik selesai pada rencana harian yang tadi. Kita kembali lagi ke progres harian di sini. Nah, saat kita klik selesai, nanti baru akan hitung 1, Bapak Ibu. Jadi nanti dia akan menghitung lagi saat kita klik selesai lagi pada kinerja harian berikutnya. Nih. Kak, foto Kak. Ini ya Bapak Ibu. Nah, sudah masuk ya satu rapat pembahasan tuh. Karena sudah ada status checklistnya. Jadi dia akan menghitung realisasinya kalau kita sudah checklist untuk yang non trajektori. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait sosialisasi fitur kinerja harian. Mungkin untuk pada sesi pembahasan atau tanya jawab diskusi saya serahkan kembali kepada MC, kepada Ibu Ainda.